Perkenalkan, nama saya Adinda Septiani, siswa Prajabatan D3 kelas Kerjasama PLN Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya mengikuti kegiatan OJT di ULTG Keramasan UPT Palembang dengan okupasi jabatan Pelaksana Madya Pemeliharaan GI dan atau GITET. Video ini saya buat sebagai syarat untuk mengikuti ujian sertifikasi. Sebelum memulai pekerjaan, kami secara resmi mendapat penugasan melalui surat tugas yang diberikan oleh mentor untuk melakukan pemeliharaan pada pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setelah mendapat surat tugas, Supervisor K3L akan memimpin untuk melakukan analisis JSA. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui potensi bahaya pekerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat dokumen kerja yakni Working Permit, Job Safety Analysis, dokumen prosedur pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan format perusahaan. Dokumen ini merupakan surat izin untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan. Dilanjutkan dengan mencetak dokumen dan menyiapkan semua instruksi kerja dan SOP serta dokumen yang diperlukan untuk pemeliharaan. Sebelum melakukan pekerjaan, Supervisor K3L akan memeriksa suhu badan dan tensi darah untuk mengetahui kondisi personil agar dapat menghindari kecelakaan kerja. Hasil pemeriksaan suhu badan dan tensi darah akan dicatat di dalam dokumen kerja. Setelah itu, kami diwajibkan memakai alat pelindung diri atau APD yakni wear pack, safety shoes, safety gloves, kacamata, dan safety helmet. Kami menyiapkan alat uji dan alat kerja yang diperlukan untuk pekerjaan kali ini, seperti pengukuran keserempakan dan kecepatan kontak menggunakan CBA 1000, pengukuran tahanan kontak menggunakan Meger M. Jollner, pengukuran tangan delta menggunakan Meger Trax, pengukuran tahanan isolasi menggunakan Meger MIT 1025, dan pengukuran BDV menggunakan Meger OTS. Kemudian kami mengecek alat kerja dan alat bantu serta alat ketiga seperti toolset, avometer, HT, body harness, voltage detector, grounding lokal, dan lainnya. Setelah dilakukannya pembebasan tegangan, selanjutnya dilakukan pengecekan sisa tegangan menggunakan voltage detector. Apabila masih terdapat tegangan induksi, maka voltage detector akan memberikan indikasi. Dilanjutkan dengan memasang ground lokal sebagai double protection, yang jika masih terdapat tegangan sisa, maka tegangan tersebut akan dialirkan ke tanah. Safety line dipasang untuk membatasi daerah yang aman dilakukan pekerjaan dan tidak. Serta pemasangan rambu keselamatan yaitu tagging, serta bendera K3. Safety briefing ini dipimpin oleh penanggung jawab pekerjaan yang berisi arahan dan pembagian tugas serta kondisi peralatan yang akan diuji. Setelah itu dilakukan doa bersama dan ditutup dengan yel-yel K3. Melaksanakan pemeliharaan peralatan gardu induk. Pengukuran tahanan kontak bertujuan untuk mengetahui nilai tahanan antara fixed contact dan moving contact PMT pada keadaan close. Proses pengukuran diawali dengan menggelar kabel, memasang grounding alat uji, memasang kabel arus dan kabel sense pada alat uji. Kemudian menggunakan body harness untuk pekerjaan dengan ketinggian lebih dari 1,8 meter. Selanjutnya memasang kabel probe arus dan sense pada PMT. Adapun titik pengujian yakni atas bawah pada fasa yang akan diuji dan mulailah melakukan pengujian. Pilih arus pengujian yaitu 100 ampere dan tekan start. Hasil dibandingkan dengan standar yaitu di bawah 50 mikroohm dan hasil pengujian ini dinyatakan baik. Setelah pengujian selesai, lepas kabel dan rapikan seperti semula. Ingat, kabel grounding dilepas terakhir. Pengukuran tahanan isolasi berfungsi untuk mengukur besar kebocoran arus pada terminal terhadap ground. Titik pengujian yaitu atas bawah, atas ground, dan bawah ground pada setiap fasa. Tegangan yang diinjek adalah 5 kV. Tekan tombol tes 3 detik dan tunggu selama 1 menit. Standar pengujian ini adalah 1 kV sama dengan 1 megaohm dan dapat disimpulkan hasil memenuhi standar. Rapikan kembali alat uji. Pengukuran kecepatan dan keserempakan kontak PMT. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari koil positif dan negatif PMT. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui waktu kerja PMT secara individu serta untuk mengetahui keserempakan PMT pada saat menutup maupun membuka. Dengan memasang kabel ground alat uji di awal, kabel power, dan dilanjutkan dengan kabel output breaker kontak pada fasa A,
B, dan C. Kemudian memasang kabel trip open dan close. Pasangkan kabel output breaker kontak pada PMT seperti gambar di samping sesuai dengan instruksi kerja. Selanjutnya nyalakan alat uji. Tekan keypad cell untuk menu close atau open. Pilih close. Lalu tekan start. Setelah hasil telah keluar, save pada alat uji. Selanjutnya lakukan pengujian open 1. Lalu PMT di close untuk pengujian open 2. Standar hasil pengujian adalah open di bawah 50 ms dan close di bawah 100 ms. Dan dapat disimpulkan hasil memenuhi standar. Rapikan kembali alat uji. Pengukuran tahanan pentanahan PMT. Pengukuran ini berfungsi untuk mengetahui sistem pentanahan PMT. Nilai pentanahan yang tinggi menunjukkan adanya anomali pada sistem pentanahan. Diawali dengan melepas sambungan pentanahan peralatan, lalu memasang kabel hijau alat uji ke grounding, lalu memasang kabel merah dan kuning. Rentangkan kabel hijau dan kuning sejauh 5-10 meter dan tancapkan elektroda ke tanah. Dan rentangkan kabel merah sejauh 5 meter dari kabel kuning. Pilih range tahanan yang akan diuji. Saat ini saya memilih 20 ohm. Standar pentanahan pada SK-DIR adalah di bawah 1 ohm, maka hasil dinyatakan baik. Melaksanakan pemeliharaan proteksi internal transformator. Diawali dengan membaca wiring diagram, setelah itu melakukan pengukuran tegangan DC supply. Periksa tegangan positif dan negatif. Hasil telah memenuhi standar SK-DIR yakni 110 volt DC. Pengukuran tahanan isolasi relay Johnson. Setelah mengetahui terminal relay Johnson, lakukan pengukuran tahanan isolasi pada antar fasa dan fasa ground. Standar pengujian kali ini adalah di atas 2 mega ohm. Putar switch ketegangan 500 volt, lalu tekan tes selama 3 detik dan tunggu hasil selama 1 menit. Shutdown function check. Pastikan body harness terpasang dengan baik. Setelah itu, komunikasikan setiap tindakan yang akan dilakukan kepada staf yang ada di kontrol panel. Lalu, buka kotak akrilik. Pengujian pertama adalah relay sudden pressure. Tekan tuas relay ke posisi trip, lalu amati indikasi trip pada kontrol panel. Dilanjutkan dengan uji fungsi relay Buchholz. Tekan tombol tes. Amati batas alarm dan trip pada relay. Ketika ditekan setengah itu alarm dan full itu trip. Amati pula indikasi alarm dan trip pada kontrol panel. Setelah melakukan pengujian, reset relay Buchholz dan close PMT untuk melakukan pengujian selanjutnya. Uji fungsi relay Johnson. Setelah membuka penutup relay Johnson, lakukan pengujian dengan menekan tombol tes, lalu amati indikasi pada kontrol panel. Setelah itu, tekan tombol reset. Uji fungsi yang terakhir yaitu relay thermal. Buka penutup relay dan putar jarum perlahan. Ada beberapa indikasi pada relay ini, seperti warna merah yaitu batas yang sudah harus dipantau, biru temperatur trafo cukup tinggi sehingga fan akan menyala, hijau atau hitam yaitu alarm, dan kuning adalah trip. Lakukan hal yang sama pada setiap fasa. Jika sudah selesai, tutup kembali penutup relay thermal. Isi semua hasil ke dalam form yang telah ditentukan perusahaan. Hasil dari pengujian kali ini adalah semua relay berfungsi dengan baik. Melaksanakan pemeliharaan kumparan, inti besi, dan alat bantunya pada transformator. Diawali dengan memasang body harness dengan baik. Kemudian, hal yang pertama dilakukan adalah melepas klem-klem pada setiap fasa, bushing sisi primer maupun sekunder. Kemudian, bersihkan bushing dari debu dan kotoran. Dilanjutkan dengan menjumper bushing fasa R, S, T, dan netral pada bagian primer transformator. Dan dilanjutkan dengan menjumper fasa R, S, T, dan netral pada bagian sekunder transformator. Jenis trafo kali ini adalah trafo step down 2 belitan, maka tidak ada bagian tersier transformator. Menjumper bushing ini dilakukan untuk pengujian tahanan isolasi dan indeks polarisasi atau IP, yang bertujuan untuk memastikan peralatan tersebut layak dioperasikan atau bahkan untuk dilakukan over voltage test. Dan pengujian tan delta merupakan salah satu pengujian yang dilakukan pada sistem isolasi transformator, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi isolasi transformator atau kerugian di elektrik transformator. Pengukuran tahanan isolasi dan IP. Rangkai alat uji sesuai dengan instruksi kerja, lalu lakukan pengujian.
Pengujian yang dilakukan yaitu primer sekunder, primer ground, dan sekunder ground. Pilih switch pengujian pada alat uji yaitu IP, injek tegangan 5 kV, tekan tes selama 3 detik dan amati nilai 1 menit dan 10 menit. Bandingkan hasil pengujian 10 menit dengan 1 menit. Standar IP yaitu di atas 1,25. Pengukuran tangan delta. Diawali dengan merangkai alat uji sesuai dengan manual book, yaitu pasang kabel grounding alat uji ke pentanahan yang ada. Dilanjutkan dengan memasang test ground ke ground objek yang akan diuji. Lalu pasang kabel aux control atau komunikasi Ethernet ke aksesoris. Kemudian kabel power output secara langsung dari amplifier untuk power aksesoris. Pasang kabel main input 100-200 volt AC. Lalu pasang kabel input thread sebagai sensing dan kabel high voltage output yang akan menginjek tegangan. Periksa kembali rangkaian. Pasangkan kabel interlock dan kunci sebagai proteksi tambahan jika terjadi kesalahan. Seperti biasa, pasang body harness dengan baik. Lalu, hubungkan kabel high voltage ke primer transformator dan sensing ke sekunder transformator. Hidupkan alat uji. Pilih New, lalu ke menu Power Transformator. Pilih TDX Tan Delta Power Factor. Lalu, masukkan dan cek suhu, frekuensi, tegangan primer dan sekunder trafo, jenis pengujian, serta tegangan uji. Lalu putar kunci dan lepas tombol emergensi. Tekan interlock manual, lalu start. Tunggu beberapa saat sampai tegangan uji tercapai. Selalu perhatikan sekitar karena pengujian kali ini menggunakan high voltage. Ketika nilai hasil uji telah muncul, lalu tekan stop. Lepas interlock manual, putar kunci, dan tekan emergensi. Simpan hasil pengujian dan bandingkan dengan standar, yaitu nilai tan delta di bawah 1%. Rapikan kembali alat uji dan alat bantunya. Melaksanakan pemeliharaan media insulasi transformator. Pengujian breakdown voltage atau BDV minyak trafo. Masukkan biji elektroda ke dalam oil vessel. Dan atur jarak sesuai standar dengan cara buka kunci. Lalu, atur jarak sebesar 2,5 mm dan kunci kembali oil vessel. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kejernihan minyak transformator yang berhubungan dengan tegangan tembus yang diterima. Jangan lupa memakai sarung tangan latex selama pengujian berlangsung. Dimulai dengan mengambil sampel minyak trafo. Buka katup minyak trafo. Ambil sampel minyak sebanyak 200 cc atau setengah dari oil vessel. Lalu, bilas oil vessel dengan minyak tersebut. Tujuannya agar tidak ada sisa minyak dari pengujian sebelumnya. Lakukan sebanyak 3 kali. Pastikan tidak ada bagian dalam oil vessel yang tidak terkena minyak. Lalu, ambil sampel minyak sebanyak 400 cc atau sampai oil vessel penuh. Tutup kembali oil vessel dan bersihkan oil vessel serta tempat sekitar pengambilan minyak. Jangan lupa untuk mengunci dan menutup katup minyak trafo. Setelah selesai mengambil sampel minyak, rapikan kembali semua alat bantu, seperti lipat kembali terpal dan bersihkan nampan. Siapkan alat uji breakdown voltage atau BDV. Dimulai dengan memasang grounding alat uji ke pentanahan yang ada. Lalu, pasang kabel supply. Masukkan oil vessel ke dalam alat uji dan tutup. Nyalakan alat uji dan pilih menu metode pengujian IEC 60156. Lalu tekan start. Alat akan memproses 6 kali pengujian dan hasil pengujian merupakan rata-rata dari pengujian tersebut. Kemudian, print hasil pengujian. Keluarkan kembali oil vessel dan rapikan alat uji. Setelah semua pengujian dilakukan, lepas ground lokal, rapikan alat uji dan alat bantu, masukkan kembali alat uji ke dalam mobil. Mengikuti briefing penutup yang dipimpin oleh penanggung jawab pekerjaan. Briefing ini berisi hasil dari pemeliharaan yang telah dilakukan dan kondisi peralatan yang disampaikan oleh pengawas pekerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan yel-yel K3. Setelah semua hasil pengujian dikumpulkan, saatnya membuat laporan dan berita acara yang berisi hasil dan kesimpulan dari pemeliharaan kali ini.